Pemirsa, tuntutan jaksa terhadap 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua panen kritikan karena dianggap menciderai rasa keadilan. Babak akhir kasus ini pun menjadi uji keadilan bagi majelis hakim. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Tuntutan jaksa terhadap 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua mengusik rasa keadilan. Jaksa menuntut hukuman 12 tahun penjara untuk Richard Eliezer yang berstatus justice collaborator. Sementara istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati yang menjadi sebab terjadinya peristiwa pembunuhan berencana terhadap Yosua di rumah Duren 3 Jakarta Selatan hanya dituntut 8 tahun penjara, sama dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Keluarga almarhum Yosua merasa sangat tidak puas dengan tuntutan jaksa kepada 5 terdakwa, khususnya tuntutan 8 tahun penjara untuk Putri Chandrawati. Pakai dengan Kuat Ma'ruf, memang betul-betul sejodoh lah Putri dengan Kuat Ma'ruf ini. Dengan tuntutan yang sama 8 tahun untuk yang sudah mengetahui matang-matang persiapan perencanaan pembunuhan ini. Jadi betul-betul tidak adil buat kami, orang tua rakyat yang kecil ini tuntutan ini. Mohon Bapak Hakim, tolong kami, berikan kami keadilan. Berikan keputusan semaksimal mungkin buat Putri yang mengetahui semua perencanaan pembunuhan ini. Harapan kami Pak Hakim yang mulia utusan Tuhan, tolong kami diberi keadilan yang seadil-adilnya Bapak. Sama ya, mereka aktornya, dua-duanya aktor untuk menghilangkan nyawa anak kami Yosua. Kalau untuk Eliezer ya, kita sudah melihat Putri dihukum 8 tahun. Kenapa Eliezer yang sudah mau menjadi DC ya, malah lebih tinggi? Memang kita tahu hukuman pasal 340 itu harus di atas 15 tahun seharusnya. Tetapi kenapa malah Putri 8 tahun, Eliezer 12 tahun? Gimana keadilan itu? Pihak Richard Eliezer sangat menyesalkan tuntutan jaksa. Pasalnya, jaksa dianggap mengesampingkan pandangan ahli yang dihadirkan oleh kubu Eliezer. Sikap tenangnya Richard Eliezer ini nanti kita akan bantah. Ada beberapa poin juga kita masukkan terkait dengan keterangan ahli. Ahli yang kita hadirkan kan sudah ada Profesor Romo Magnis Suseno, itu terkait dengan dilema moral, kemudian juga dari psikolog klinik yaitu Bu Lisa itu menyampaikan dengan keadaan Richard Eliezer yang dia asesmen ya selama proses penyidikan ini sesuai dengan keterangan ahli dari psikolog juga yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan sikap patuh dan taat Richard Eliezer. Bingung mau dibilang bagaimana? Apakah tidak ada hadiah yang dia dapat dari statusnya sebagai GC itu? Dia sudah berkata jujur, dia seorang diri membuka semua fakta yang ada. Walaupun di atas ini dia terus terang, kalau saya di posisi dia tetap takut karena yang saya hadapi ini bintang-bintang semua. Dia apa status hanya seorang barada kok. Tapi ya itu kami mau dibilang kecewa, sangat-sangat kecewa. Tapi ya semuanya hanya kami kakak beradik, paman-paman dari barada, kami hanya serahkan pada Tuhan. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana meminta LPSK tidak mengintervensi proses penegakan hukum yang dilakukan jaksa. Apalagi hingga kini belum ada penetapan hakim terkait status justice kolaborator Eliezer. Justice kolaborator sebetulnya kita baca sejarahnya ada dari UNC, IC, lalu kita ratifikasi, lalu kita
ada SEMA atau surat Mahkamah Agung. Untuk pelaku tidak bisa JC, pelaku utama. Ini supaya saya luruskan ini. Undang-undang nggak bisa. Namun demikian, menghormati lembaga pemerintah lah LPSK ini. Babak akhir kasus pembunuhan berencana Yosua memang sangat dinantikan publik. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diharapkan bisa melewati uji keadilan dengan menjatuhkan vonis yang adil bagi kelima terdakwa, terutama Eliezer. Tim Liputan, MJN.